Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibika wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Para pemirsa Siraman Kolbu Ma'asyiral Muslimin rahimakumullah. Syukran hamdalillah salatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal era 1994 terbitlah sebuah buku How Thanks to the God. Bagaimana cara kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku tersebut ada ungkapan seorang mu'alaf sebenarnya. Tetapi akhirnya beliau menjadi ilmuwan dalam bidang agama Islam. Rogers namanya, Perancis aslinya. Beliau menyampaikan, saya kadang demo terhadap Allah Subhanahu wa taala karena ketidakadilannya. Kalau saya melihat tangan mereka, kaki mereka, mata mereka, bahkan badan mereka. Mata mereka terpakai kacamata yang begitu mahal. Tangan mereka terpampang jam tangan yang begitu indah. Kaki mereka terpasang 2 pasang sepatu yang begitu indahnya. Namun kenapa saya tidak bisa seperti mereka? Akhirnya timbullah kepada Allah, mana keadilanmu ya Allah? Hasabah. Berpikir, kata Rogers, mereka mampu memakai jam tangan dengan bagusnya. Tetapi sebagian orang Allah tidak memberikan tangan kepada mereka. Mampu membeli kacamata, tapi Allah sejak lahir tidak memberikan mata kepada mereka. Mampu membeli sepasang sepatu yang mahalnya luar biasa karena bapak dan ibunya kaya raya luar biasa, tetapi mereka tidak bergagi. Akhirnya timbullah dalam hati saya, alangkah besarnya ya Allah karuniamu, alangkah besarnya ya Allah kenikmatamu. Timbullah saya syukur terhadap Allah, meskipun tangan tanpa jam yang bagus, mata tanpa kacamata yang indah, kaki tanpa sepatu yang mahal, tetapi Allah memberikan panca indera yang lengkap, peralatan badan yang lengkap. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah. Tetapi pada suatu saat dalam renungan hati kami muncullah kembali, alangkah tidak adilmu ya Allah kepada kami. Kenapa kalau mereka bekerja seperti saya, kemudian mereka juga berusaha seperti saya, tetapi mereka tidak kaya, tetapi mereka tidak seperti saya. Mereka kaya raya luar biasa. Mereka berlimpah ruah harta dan kekayaannya. Tapi akhirnya saya muhasabah, ya Allah, saya beristighfar kepada Engkau ya Allah. Ternyata nikmat-Mu luar biasa. Sesuai dengan ungkapan di dalam kitabmu, la tuhsuha. Lengkapnya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau saya menghitung nikmat yang Engkau berikan kepada saya, maka tidak bisalah saya menghitung nikmat-nikmat itu. Untuk itu saya bersyukur, karena ternyata meskipun saya beda dengan mereka, tetapi Engkau memberikan iman dan Islam kepada saya. Allahu Akbar. Para hadirin pemirsa Siraman Kolbu rahimakumullah, dengan uraian yang sudah saya sampaikan terkait dengan bagaimana Rogers menerjemahkan sebuah syukur terhadap Allah, bagaimana galaunya Rogers terhadap nikmat yang diberikan Allah kepadanya, Rogers juga mensikapi dalam buku tersebut How Thanks to the God, bahwa Lenin, seorang tokoh Uni Soviet yang dihandalkan oleh orang Uni Soviet saat itu, mempunyai 3 prinsip. Pertama adalah there is no place of God, the death is the end of the life, so life is pleasure. Pertama adalah there is no place of God, tidak ada tempat untuk Tuhan.
Padahal kita semuanya meyakini inna fi khalqis samawati wal ard, inna fi dzalika laayatin liqaumihi yatafakkarun, bahwa terbitnya bumi, adanya bulan adalah tanda bahwa Allah itu ada bagi orang yang berakal. Patahlah sudah. Kemudian yang kedua, Lenin menyampaikan the death is the end of the life, bahwa mati adalah tamatnya seorang hidup. Maka terpatahlah, dan semua orang membenarkan kata Rogers bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanun amala. Kehidupan bukan tamat kemudian tidak ada urusan, tetapi diteruskan lagi pada eranya. Kita dihidupkan, kita dimatikan dalam rangka untuk mengukur kualitas amal kesolehan kita masing-masing. Terakhir adalah kata Lenin, so life is pleasure. Hidup adalah kesenangan, kesukaan dan kegembiraan. Padahal dalam keyakinan kita semua, kata Rogers, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapapun yang berbuat baik, sekecil apapun, terbalas oleh Allah. Sebesar apapun, terbalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, dengan kita melihat paparan uraian yang telah kami sampaikan di atas, begitu besarnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukurnya akan berpengaruh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hidayah petunjuk ini, para hadirin rahimakumullah, para ulama membagi ada dua hidayah pokok. Yang pertama adalah al-hidayatul bayanu wal irsyad, hidayah yang berwujud ilmu dan petunjuk, untuk mendapatkan petunjuk apa-apa yang telah kita peroleh. Ini adalah tataran pertama, para hadirin, para bapak, ibu sekalian yang kami hormati. Kemudian hidayah yang kedua adalah al-hidayatut taufik. Banyak orang menyebut al-hidayatut taufik ini adalah dengan sebutan al-hidayatud din. Al-hidayatud din, yaitu kaitannya dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah kepada umatnya. Tidak semuanya orang mendapatkan al-hidayatud din ini. Adapun al-hidayatul bayanu wal irsyad, atau disebut dengan al-hidayatul am, setiap orang, setiap makhluknya di dunia ini menerima hidayah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para bapak, ibu, pemirsa yang kami muliakan, kita semuanya mendapatkan dua-duanya, baik al-hidayatul am maupun al-hidayatul taufik. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Begitu mahalnya hidayah itu, Allah menggambarkan walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahi amru jami'ah. Ibaratkan Quran itu diletakkan di atas gunung hancur, diletakkan di atas orang yang mati kemudian hidup kembali, balillahi amru jami'ah. Aslinya tidak mendapatkan petunjuk, maka tetap tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para hadirin jamaah yang kami hormati, kita semuanya bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri apa yang ada. Apa yang kita lakukan dalam rangka adalah abdang syakura. Kita syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebagai konklusi, sebagai resum, sebagai ringkasan apa yang telah saya sampaikan, mensyukuri nikmat Allah betul-betul wajib adanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala wajib adanya. Untuk itu minimal 17 kali kita diperintahkan oleh Allah memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah dengan dua-duanya kita akan menuju hidup yang husnul khotimah, pada akhir-akhirnya bernilai positif untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Penutup, jangan hargai nikmat dengan harta. Karena nikmat itu tidak ada ukurannya dengan harta. Nikmat hanya bisa diukur karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat, akan kalau disyukuri maka akan terasa lebih besar daripada orang yang menerima nikmat namun tidak disyukuri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.